Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat kami kepada seluruh para kiai dan para sesepuh yang ada di Nusantara ini. Langsung saja, untuk pertemuan kali ini masih dalam pembahasan hasil sowan kami kepada para sesepuh dan masih mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit. Berbicara mengenai spiritual yang ada di Nusantara ini, kebudayaan dan adat istiadat, tentunya hal ini sampai detik ini sudahlah sangat memprihatinkan, yang dimana banyak orang-orang yang tidak suka dengan kebudayaan, dengan spiritual yang ada di Nusantara ini, sehingga orang-orang itu ingin menghancurkan budaya di Nusantara ini dengan doktrin-doktrin tertentu yang menganggap bahwasanya apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita berupa budaya-budaya kita itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Sehingga banyak dari kalangan generasi-generasi muda ini yang sudah tidak mengenal bagaimana leluhur-leluhur kita terlebih dahulu dalam berjuang menghadapi suatu yang berkaitan dengan adat dan budaya. Karena di Nusantara ini kita adalah bangsa yang kaya akan hasil bumi, kaya akan suku, kaya akan adat istiadat. Dan saking banyaknya kekayaan Indonesia ini, para sesepuh dahulu menyusun sebuah lambang yang bisa mempersatukan beragam perbedaan dalam wadah Pancasila. Dan setelah berhasil bersatu dan kemudian merdeka, kali ini tidak dijajah dengan cara berperang, tetapi tidak kita sadari bahwa kita ternyata masih dijajah melalui kebudayaan, melalui doktrin-doktrin dari luaran sana, dengan tujuan supaya menjauhi yang namanya adat dan budaya, yang dianggap bahwasanya orang yang membakar dupa, orang yang berdoa di kanan kirinya ada dupa itu adalah suatu kemusyrikan yang nyata. Padahal kalau kita mau mempelajarinya filosofi seperti itu, tentunya itu adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi banyak yang mengatakan bahwasanya itu adalah kesesatan yang nyata. Dan bagi para kiai, akan memusrikan, mendoakan kepada yang sudah mati, dari budaya tahlil, 7 hari, dan bahkan acara maulid Nabi. Para oknum-oknum penjajah dengan doktrinnya, karena menganggap para spiritualis, entah itu dukun atau para kiai, mereka adalah sesat. Oleh karena itu, nantinya spiritual yang ada di Nusantara ini lambat laun meninggalkan jati diri daripada Nusantara ini, yang dimana tentunya itu adalah suatu rencana yang menghalangi kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena menurut sesepuh yang kami sowani, bahwasanya Satrio Sang Kinasih Satrio Piningit ini pasti dari orang spiritual, orang-orang yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mampu merangkul seluruh umat. Seluruh agama itu dilangkul oleh generasi Satrio Piningit. Tetapi banyak orang yang menginginkan kehancuran Nusantara ini dengan mengadu domba antara spiritual, kebudayaan, dan orang-orang beragama. Nantinya dengan terpecah belahnya spiritual yang menganggap apa-apa itu adalah suatu kesalahan, suatu yang tidak diinginkan mereka dengan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang menginginkan suatu kehancuran bangsa ini. Tetapi bagaimanapun kemunculan dan kebangkitan Sang Kinasih menurut sesepuh kami akan ditandai dengan bersatunya seluruh spiritual yang ada di Nusantara ini. Kita akan bersatu sebagai prajurit-prajurit Sang Kinasih Satrio Piningit. Kita akan membantu kinerja visi dan misi Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, sebenarnya Sang Kinasih Satrio Piningit tidaklah menginginkan suatu jabatan yang tinggi, tidak menginginkan suatu pangkat yang tinggi, tidak menginginkan kehormatan yang tinggi, tapi
Sang Kinasih Satrio Piningit ini hanya ingin keadilan yang ada di Nusantara ini benar-benar ditegakkan seadil-adilnya, sehingga tiada lagi orang-orang yang menangis karena kelaparan, tiada lagi orang mencuri karena lapar, tiada lagi orang yang membunuh, merampok karena lapar. Sebenarnya itulah yang diinginkan oleh Satrio Piningit. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.